Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daniel Zulfullah dengan NIM 210705113. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu mobile computing, definisinya, dan juga masih ada beberapa materi yang akan dibahas. Baik, di sini saya selaku pembicara untuk beberapa materi yang akan dibahas. Pertama ada definisi dari mobile computing, yang kedua ada fungsi dari mobile computing, yang ketiga ada perkembangan dari mobile computing, dan yang keempat ada aplikasi yang digunakan tentang mobile computing di berbagai bidang. Untuk yang pertama, yaitu definisi dari mobile computing. Apa itu definisi dari mobile computing? Nah, mobile computing di sini adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi, data, dan juga aplikasi dengan menggunakan perangkat seluler seperti smartphone, laptop, dan juga tablet, yang memungkinkan kita sebagai pengguna bisa berinteraksi dengan informasi secara real time dan dari mana saja. Nah, yang kedua, di sini ada fungsi dari mobile computing. Apa saja fungsinya? Untuk fungsi utama dari mobile computing di sini yaitu sebagai mobilitas dan juga aksesibilitas, yaitu seperti yang dikatakan tadi, agar pengguna dapat mengakses informasi dan aplikasi kapan saja dan di mana saja melalui perangkat komputer seperti smartphone dan juga tablet. Untuk fungsi lainnya dari mobile computing di sini seperti komunikasi, akses internet, pengolahan data, hiburan, GPS, kamera, dan pembayaran. Nah, untuk yang pertama yaitu komunikasi. Ya, mobile computing memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan telepon, pengiriman pesan teks, email, dan juga berbagai aplikasi pesan instan yang bisa digunakan. Lalu yang kedua tentang akses internet. Nah, dalam mobile computing, kita selaku pengguna dapat terhubung ke internet tanpa terbatas oleh jaringan kabel ataupun WiFi. Yang ketiga ada pengolahan data. Nah, mobile computing memungkinkan kita pengguna untuk mengolah data dengan menggunakan aplikasi yang sudah terpasang ataupun terinstall pada perangkat seperti aplikasi pengolah kata, pada lembar kerja, ataupun aplikasi lainnya. Nah, untuk yang keempat, yaitu hiburan. Nah, mobile computing juga dapat digunakan untuk mengakses hiburan seperti mendengarkan musik, streaming video, dan juga bermain games. Yang kelima, ada GPS. Ya, mobile computing sudah dilengkapi dengan teknologi GPS yang memungkinkan pengguna untuk mengetahui lokasi ataupun arah dengan akurasi yang tinggi. Nah, yang keenam ada kamera. Ya, fungsi kamera dalam mobile computing memungkinkan kita untuk mengambil foto seperti yang umum, mengambil foto, merekam video yang kemudian diedit, lalu kita bisa berbagi ke pengguna-pengguna lain. Nah, untuk yang ketujuh ada pembayaran. Mobile computing juga memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan seperti pembayaran tagihan, transfer uang, dan juga pembelian secara online. Nah, untuk perkembangannya, awalnya mobile computing hanya sebatas penggunaan pada personal digital assistant dan juga smartphone yang tersedia di saat itu sangat terbatas dalam hal fungsionalitasnya. Nah, kemudian munculnya jaringan seluler dan juga teknologi nirkabel memungkinkan kita pengguna untuk terhubung ke internet dan juga mengakses informasi dan aplikasi secara lebih kompleks. Lalu, perkembangan selanjutnya yaitu munculnya tablet dan juga laptop yang membuat penggunaan dari si perangkat menjadi ringan dan juga lebih portable, sehingga untuk bekerja bisa kita gunakan di mana saja dan juga kapan saja. Nah, untuk saat ini mobile computing yang sudah mencapai puncaknya dengan munculnya teknologi 5G yang membuat kita bisa berselancar dengan kecepatan yang tinggi di internet untuk mengakses informasi juga aplikasi pada mobile computing. Nah, untuk peningkatannya ya beberapa tahun terakhir, beberapa
perkembangan dan juga peningkatan yang ada di mobile computing. Di sini sudah saya tulis yang pertama di kecepatan jaringan. Nah, untuk kecepatan jaringan di sini ya perkembangan teknologi jaringan seluler ya telah memungkinkan kecepatan data yang lebih tinggi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan juga layanan secara lebih cepat dan efisien seperti yang dibahas tadi. Lalu pada bagian kedua ada ketahanan baterai yang lebih tahan, yang lebih kuat. Ya, baterai perangkat seluler telah menjadi lebih tahan lama sehingga kita pengguna bisa menggunakan perangkat kita secara lebih lama dalam jangka waktu yang lebih lama tanpa perlu pengisian daya. Dan untuk perangkat-perangkat saat ini pun sudah digunakan yaitu teknologi fast charging sehingga untuk pengisian daya juga tidak akan lama. Dan untuk menunggunya pun kita bisa menunggu sebentar dan menggunakan kembali perangkat kita. Dan lalu ada yang ketiga tentang aplikasi mobile. Ya, ada ribuan aplikasi yang tersedia di perangkat seluler, termasuk aplikasi produktivitas, hiburan, sosial, dan juga masih banyak lagi aplikasi lain yang bisa memungkinkan kita pengguna untuk melakukan tugas-tugas yang berbeda pada perangkat seluler kita. Yang keempat, yaitu ada kualitas dan juga keamanan. Nah, untuk kualitas di sini ya sudah dikatakan juga tadi tentang bentuk dari perangkat yang lebih ringkas dan juga ringan dan juga di bagian layar ataupun kamera yang menjadi lebih bagus. Nah, untuk keamanan sendiri pun di sini sudah dilengkapi dengan teknologi pengenalan sidik jari, wajah, dan juga inskripsi data sehingga dan juga perangkat lunak antivirus yang lebih baik yang membuat perangkat kita menjadi lebih aman dan juga privasi sendiri menjadi lebih terjaga. Untuk materi keempat, yaitu aplikasi yang berjalan di berbagai bidang aplikasi mobile computing. Yang pertama ada bidang kendaraan. Nah, untuk bidang kendaraan di sini memang mobile computing digunakan dalam kendaraan untuk meningkatkan keamanan dan juga kenyamanan. Contoh aplikasi yang digunakan di bidang kendaraan ini seperti mobile computing, jadi seperti sistem navigasi GPS, sistem infotainment, dan juga remote control atau pengendali jarak jauh untuk pengaturan suhu dan yang lain. Lalu yang kedua ada bidang pembisnis yang sering berpergian. Nah, untuk bidang ini mobile computing juga sangat berguna bagi para pembisnis yang sering berpergian karena memungkinkan mereka untuk mengakses informasi dan juga aplikasi bisnis dari mana saja. Contoh aplikasi yang tersedia di sini yaitu seperti aplikasi email, manajemen proyek, dan juga aplikasi konferensi video. Nah, untuk yang ketiga di bidang telepon pintar ataupun smartphone. Untuk smartphone yang menjadi salah satu perangkat seluler paling banyak dalam penggunaan ataupun untuk menggunakan mobile computing. Ya, jelas banyak contoh aplikasi yang bisa digunakan. Di antaranya seperti sosmed, sosial media, aplikasi games, dan juga e-commerce. Tapi masih banyak aplikasi lain yang tersedia di smartphone. Lalu di bidang invisible, pervasiva, dan juga wearable computing. Nah, invisible pervasiva ini mengacu kepada teknologi yang tidak terlihat dan tidak bisa dirasakan, namun selalu aktif dan terlihat dan tersedia untuk digunakan. Lalu di wearable computing ini mengacu kepada teknologi yang dapat dikenakan di tubuh pengguna seperti smartwatch, smart glass, dan juga fitness tracker. Untuk contoh aplikasinya di sini untuk aplikasi invisible pervasiva dan juga wearable computingnya adalah seperti kesehatan dan kebugaran, aplikasi augmented reality, dan juga aplikasi pengukur kualitas udara. Lalu di bidang kantor atau rumah cerdas. Nah, di mobile computing juga dapat digunakan untuk mengotomatisasi dan meningkatkan efisiensi kantor dan juga rumah. Contoh aplikasi pada bidang ini yaitu seperti keamanan rumah, sistem kontrol suhu, dan sistem pencahayaan, serta sistem manajemen energi.
Untuk bidang selanjutnya yaitu di bidang ruang pertemuan atau konferensi. Nah, mobile computing juga dapat digunakan untuk mengatur atau mengoptimalkan ruang pertemuan ataupun konferensi. Nah, untuk contoh aplikasinya di sini ada sistem referensi ruang, sistem manajemen jadwal, dan juga sistem konferensi video. Untuk selanjutnya yaitu di bidang taksi, polisi, maupun pemadam kebakaran. Ya, mobile computing dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam layanan transportasi dan penegakan hukum. Ya, contoh aplikasinya di sini seperti taksi online untuk taksi, sistem pelacakan kendaraan polisi untuk polisi, dan juga sistem manajemen kebakaran untuk pemadam kebakaran. Nah, untuk bidang selanjutnya di sini di bidang Lonely Wolf. Ya, Lonely Wolf adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana seseorang berada dalam bahaya atau keadaan darurat tanpa adanya bantuan. Nah, aplikasi mobile computing dapat digunakan untuk memberikan bantuan dan mempercepat tanggapan dalam situasi Lonely Wolf ini. Nah, untuk contoh aplikasinya seperti aplikasi pengamanan pribadi, nah, aplikasi panggilan darurat, dan juga aplikasi pelacakan lokasi. Di bidang pertolongan bencana pun, di sini mobile computing dapat digunakan untuk membantu upaya-upaya pertolongan pada saat bencana dengan menggunakan aplikasi pada contoh seperti aplikasi peta bencana, aplikasi pencarian dan penyelamatan, serta aplikasi pelaporan bencana. Lanjut, untuk bidang peringatan dini bencana, ya mobile computing dapat digunakan untuk memberikan peringatan dini dalam situasi bencana. Contohnya yaitu aplikasi peringatan gempa bumi seperti pada BMKG, aplikasi peringatan banjir, dan juga aplikasi peringatan cuaca buruk. Yang terakhir pada bidang games yang sudah menjadi kebiasaan ataupun sudah sangat sering ditemukan, ya mobile computing menjadi platform yang populer untuk games dengan berbagai macam games yang tersedia di App Store maupun Google Play. Nah, untuk contoh-contohnya di sini, ya sebenarnya masih banyak sekali contoh tentang games yang di sini bisa kita sebutkan, diantaranya ada di bidang games puzzle, RPG, maupun game olahraga. Masih banyak genre games yang tersedia di mobile computing, baik itu di App Store maupun di Play Store. Nah, untuk kesimpulannya di sini dapat disimpulkan bahwa mobile computing merupakan teknologi yang memungkinkan kita selaku pengguna untuk mengakses informasi dan melakukan komunikasi, pengolahan data, hiburan, pembayaran, dan juga fitur lainnya melalui perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Untuk mobile computing memiliki banyak fungsi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, di mana mobilitas dan juga aksesibilitas menjadi fungsi utama dari mobile computing ini sendiri. Nah, untuk fungsi-fungsi ini mungkin memungkinkan kita pengguna untuk tetap terhubung beberapa fungsi yang disebut di atas seperti pengambilan foto, merekam video, transaksi keuangan, dan banyak lagi. Ini membuat kita tetap terhubung dengan dunia di sekitarnya tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Sehingga mungkin memudahkan kita pekerjaan kita dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas dalam penggunaan mobile computing ini. Oleh karena itu, mobile computing merupakan teknologi yang sangat penting dan terus berkembang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan modern. Semoga saja ke depannya akan ada peningkatan yang lebih memungkinkan dan juga lebih menjanjikan dalam pengaksesan informasi maupun hal yang lain yang menjadikan kita selaku pengguna menjadi lebih mudah dalam menggunakan perangkat. Mungkin hanya sampai sini saja materi yang dapat saya sampaikan tentang mobile computing. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri.
Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.